Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wicaksono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas IPS kelas 9, yaitu bab 2 atau bab baru. Bab 2 ini berjudul Perubahan Sosial, Budaya, dan Globalisasi. Jadi ada dua subtema nanti, ada dua tema. Yang pertama perubahan sosial budaya dan globalisasi, teman-teman semua. Nah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Oke, siap? Pada kesempatan kali ini, materi kali ini agak sedikit membuat Bapak semangat. Karena apa? Di sini yang kita bahas adalah manusia. Jadi ilmu sosiologi salah satu spesialnya itu sosiologi, itu membahas tentang manusia. Jadi objeknya itu kita sendiri, teman-teman. Sebelum kita memahami tentang perubahan sosial, dari gambar ini bisa kita lihat bentuk dari perubahan sosial. Bisa kalian cermati, teman-teman. Yang sebelah kanan atas ada gambar anak lagi main coklat, dan yang sebelah kiri atas ada gambar anak yang lagi main gadget. Itu adalah salah satu gambaran bagaimana definisi bentuk perubahan sosial. Bandingkan kebiasaan anak pada gambar. Berikan pendapat kalian mengenai perubahan sosial budaya pada gambar tersebut tadi, yaitu ini adalah definisi bentuk dari perubahan sosial. Kurang lebih seperti ini. Nanti akan Bapak jelaskan. Oke, next. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian setelah membaca materi, santri mampu menjelaskan konsep tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi secara tepat. Yang kedua, melakukan eksplorasi. Peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial, budaya, dan globalisasi secara tepat. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menerapkan upaya kritis dalam menghadapi perubahan sosial budaya pada era globalisasi secara benar. Yang keempat, setelah melakukan analisis, peserta didik mampu memaparkan hasil analisis tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat pada era globalisasi secara benar. Itu kurang lebih tujuan belajarnya seperti itu. Apa yang dipelajari? Yang pertama adalah perubahan sosial dan budaya. Yang kedua adalah globalisasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang definisi dan faktor dari perubahan sosial dan budaya. Oke, lanjut. Di sini ada dua definisi, teman-teman semua, tentang perubahan sosial. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, yang mempengaruhi sistem nilai-nilainya, yang mempengaruhi sikapnya dan perilaku antara kelompok di masyarakat. Itu menurut Selo Sumarjan. Bagaimana menurut yang lainnya? Kalau menurut Kingsley Davis, seorang sosiolog, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Jadi perubahan sosial itu perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Kalau menurut Sela Sumarjan, contohnya ialah gimana? Di sini ada sikap dan perilaku antara kelompok di masyarakat. Contoh dari sikap, contohnya misalkan dulu sebelum ada perubahan, masyarakat di tempat A itu masyarakatnya toleransinya sangat tinggi, teman-teman semua. Saling membantu, gotong royong, ada budaya yang namanya kerja bakti. Tapi ketika 10 tahun dan 20 tahun yang akan datang, budaya tersebut sudah lama-lama sudah hilang, budaya kerja bakti sudah hilang. Itu menurut Selo Sumarjan, itu yang dimaksud dengan perubahan sosial. Bagaimana dengan menurut Kingsley Davis, teman-teman semua? Kalau menurut Kingsley Davis,
terjadi dalam struktur atau fungsi masyarakat. Contohnya misalkan contoh struktur di sini ialah artinya bahwa dulu waktu Orde Baru namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sekarang diganti menjadi TNI. Secara tidak langsung dulu ABRI mencakup semuanya hampir, tapi sekarang sudah ada polisi atau Polisi Republik Indonesia. Itu fungsi masyarakat dan strukturnya sudah mulai beda, wewenangnya pun sudah mulai berbeda. Itu menurut Kingsley Davis itu disebut dengan perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Adanya penemuan baru teman-teman semua, atau bisa disebut inovasi. Inovasi itu artinya penemuan baru. Inovasi. Contoh, misalkan dulu di desa itu jarang sekali yang namanya punya kulkas, teman-teman semua jarang ada yang namanya es. Tapi ketika ditemukannya kulkas, semuanya kita semua bisa minum es. Itu inovasi atau penemuan. Nah, faktor inilah yang menyebabkan adanya perubahan sosial. Yang tadinya suka minum es jadi minum es. Yang lainnya yaitu dulu belum ada yang namanya smartphone. Dulu kalau kita main habis pulang sekolah SD waktu tahun 90-an, kita main sama teman-teman. Kita main congklak, kita main ya pemain tradisional. Tapi sekarang anak-anak ketika pulang sekolah mabar, teman-teman. Itu bahasanya seperti itu. Jadi perubahan itulah yang penemuan-penemuan baru ini yang menyebabkan perubahan sosial. Yang kedua, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Bertambah sudah pasti di Indonesia. Berkurangnya mungkin di Jepang, karena jadi berkurangnya itu karena perang, karena ada kayak sekarang ini ada wabah penyakit dan lain sebagainya. Jadi penduduknya bisa berpisah. Yang kedua, pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan bisa terjadi di kapan saja di Indonesia. Nah, pemberontakan dan revolusi inilah salah satu faktor internal menjadi penyebab perubahan sosial dan budaya. Yang keempat, terjadinya konflik sama negara tetangga, konflik sama suku yang lainnya, konflik sama daerah yang lainnya. Itu yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Tadi yang kedua yaitu faktor eksternal. Tadi faktor internal itu faktor dari dalam, jadi dari lingkungan kita sendiri. Yang sekarang yaitu faktor eksternal, faktor dari luar. Yang pertama faktor dari luar yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contohnya K-pop. Dulu masyarakat Indonesia belum mengenal K-pop, sekarang K-pop. Jadi sekarang sukanya Korea-Koreaan semua. Jadi sekarang sukanya ngeden semua. Yang sekarang lagi budaya luar yang lagi masuk apa? TikTok. Itu salah satu bentuk pengaruh dari perubahan sosial. Faktor secara dari luar. Yang kedua dari luar, bencana alam. Tsunami, banjir bandang dan lain sebagainya, gunung meletus. Itu salah satu bentuk faktor dari eksternal dari faktor penyebab perubahan sosial. Yang kedua, peperangan. Kita perang dengan negara lain atau negara lain perang tapi kita ikut kena dampaknya dan sebagainya. Jadi kurang lebih bisa seperti itu faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan budaya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal, faktor dari dalam, faktor dari luar. Sekarang faktor pendorong perubahan sosial dan budaya. Faktor yang pertama, kontak dengan budaya lain. Artinya apa? Adanya interaksi dengan budaya luar, teman-teman semua. Jadi ketika ada kontak dengan budaya luar, pasti ada yang namanya akulturasi
adanya perpaduan antara budaya. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Jadi ketika ada pendidikan yang mulai maju, sudah pasti budaya yang sebelumnya, kebiasaan yang sebelumnya otomatis mulai ditinggalkan. Yang ketiga, toleransi terhadap perilaku baru. Jadi karena ada kebiasaan baru, karena kita terlalu toleransi, akibatnya apa? Budaya yang lama, kebiasaan yang lama, lama-lama akan tertinggal. Yang keempat, faktor atau sistem lapisan masyarakat atau lapisan sosial yang terbuka. Artinya apa? Artinya kita gampang menerima budaya baru, kita gampang menerima kebiasaan baru, kita gampang menerima hal-hal yang baru, teman-teman. Artinya tidak ada penyaringannya, kita terima-terima aja. Itu yang menjadi faktor pendorong adanya perubahan sosial. Yang kelima, orientasi pada masa depan. Jadi kita berpikir ke masa depan, suatu saat nanti 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, kira-kira seperti apa. Seperti halnya prediksi seorang Presiden Soeharto waktu tahun 90-an, dia sudah memprediksi tahun 2020 sekarang. Ketika itu Pak Soeharto sudah memprediksi nanti tahun 2020 nanti akan ada yang namanya krisis globalisasi. Nanti Indonesia akan dibanjiri dengan tenaga kerja asing. Nanti Indonesia akan dibanjiri dengan produk-produk luar negeri. Hal itu terjadi di era sekarang. Itu salah satu dari bentuk apa? Bentuk orientasi pada masa depan. Jadi kita memikirkan masa depan, otomatis kebiasaan yang lama pun nanti juga akan tersisihkan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain, itu faktor ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu faktor ke-6, teman-teman. Karena masyarakatnya tidak puas, otomatis budaya yang lama akan dihilangkan. Yang ketujuh, sikap menghargai hasil karya seseorang. Jadi ketika ada penemuan baru, ketika ada inovasi, kita hargai dengan bagus, kita kasih aplaus. Sudah pasti hal baru inilah yang nanti akan dilakukan oleh masyarakat. Yang terakhir, penduduk yang heterogen. Heterogen itu apa sih, teman-teman semua? Yang harus kalian ketahui adalah heterogen itu penduduk yang berbagai suku, agama, budaya, dan ras yang menjadi satu. Lah, di Indonesia ini sudah pasti penduduknya sangat heterogen. Contohnya apa? Contohnya di kampung sawah, nggak usah jauh-jauh, di tempat tinggal SMP kita atau pendidikan kita, SMP Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah. Di kampung sawah sendiri atau bahkan di kelas kalian sendiri pasti ada dari berbagai suku dan budaya yang berbeda-beda. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Medan, ada orang Sulawesi. Itu salah satu bentuk contoh dari masyarakat yang berbeda. Jadi masyarakat yang bermacam-macam. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Tadi adalah faktor pendorong perubahan sosial. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat. Tadi sudah ada faktor pendorong, sekarang ada faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, artinya masyarakat itu tertutup. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, mungkin bisa jadi di daerah itu terisolir. Jadi ilmu pengetahuan sangat lambat nyampainya ke situ. Yang ketiga, sikap tradisional masyarakat atau masyarakat tidak ingin budaya dari luar masuk ke budaya mereka. Jadi sikap tradisional itu kurang lebih seperti itu. Adanya kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest atau justice-nya, kepercayaan masyarakatnya itu sangat kuat, sangat kental, sehingga mereka tidak ingin tahu dan tidak mau tahu kebudayaan luar seperti apa. Yang selanjutnya yaitu rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan.
Jadi mereka takut kalau seandainya mereka berinteraksi menerima kebudayaan dari luar, mereka takut maka kebudayaan yang sudah mereka wujudkan atau sudah mereka terapkan atau yang sudah mereka jalani akan hilang, teman-teman. Prasangka terhadap hal yang baru, adanya rasa kecemasan, ketakutan di dalam suatu masyarakat. Jika ada budaya baru, maka mereka akan tersisihkan. Itu salah satu faktor penghambatnya. Yang selanjutnya, hambatan yang bersifat ideologis atau yang bersifat fundamental, yaitu apa? Kepercayaan masyarakat setempat. Bisa jadi mereka benar-benar tidak mau menerima kebudayaan dari luar atau kebiasaan dari luar, pokoknya ingin melestarikan budaya sendiri tanpa ada budaya lain masuk. Itu salah satu dari ideologisnya masyarakat. Hal itulah yang menghambat kebudayaan masuk atau faktor penghambat perubahan sosial dan budaya. Yang terakhir, adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Jadi kebiasaan itu, budaya itu sudah sangat mengakar, sudah sangat kental. Jadi jika ada penetrasi dari budaya lain, maka budaya penetrasi tersebut maka akan lama-lama akan hilang karena tidak kuat dengan kebudayaan yang sudah ada. Jadi kurang lebih faktor penghambat perubahan sosial dan budaya kurang lebih ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih ada 8. Nanti bisa kalian lihat di buku kalian, kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih untuk teman-teman kelas 9 yang sudah memperhatikan. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya, yaitu pertemuan ke-7. Jika ada pertanyaan bisa kalian chat atau kalian komentar di bawah ini. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang jelas, Bapak sendiri mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Jangan lupa subscribe dan